Di episode sebelumnya, teman-teman telah melihat proses, ya, cuplikan dari proses analisa kita ketika kita mau berinvestasi di sebuah perusahaan startup. Sebetulnya proses analisanya itu cukup panjang. Ya, jadi apa yang teman-teman lihat di episode sebelumnya itu hanya cuplikan kecil saja ketika kita sedang menganalisa dan membuat beberapa keputusan ketika kita mau berinvestasi di sebuah perusahaan startup. Ya, jadi di episode kali ini saya akan menjelaskan overall picture-nya, ya, bagaimana proses analisa sebuah venture capital ketika dia mau berinvestasi di sebuah startup company. Jadi biasanya proses analisanya itu dibagi menjadi 4 tahapan. Ya, tahapan pertama itu kita namakan dengan commercial due diligence. Ya, commercial due diligence fokusnya adalah di hal komersilnya. Ya, bagaimana kita menganalisa di sana kita bagi menjadi tiga parts. Ya, yang pertama adalah founders profile-nya. Ya, bagaimana profil si founder ini merupakan profil yang cukup menonjol, dia punya pengaruh yang kuat, dia brilliant founders, di mana dia bisa membesarkan perusahaan itu untuk ke level selanjutnya. Ya, kemudian yang kedua yang kita lihat adalah industry size-nya atau industry prospect-nya. Ya, bagaimana perusahaan yang dijalankan oleh founder ini berada di industri yang sedang bertumbuh besar. Ya, karena bagaimanapun juga seberapa brilliant founders tersebut ketika dia menjalankan usaha yang berada di industri yang sedang shrinking, ya, seberapa brilliant founders tersebut pasti dia akan kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, saya kasih satu contoh sederhana, misalkan founder ini dia punya impian untuk mendirikan sebuah perusahaan yang jualan DVD. Ya, jadi ketika founder itu mau menjual DVD, ya, seberapa keras pun dia bekerja, seberapa pintar pun dia berpikir, ya, usaha yang dilakukan itu pasti akan sangat kesulitan. Karena DVD itu merupakan sebuah industri yang sedang shrinking. Ya. Nah, hal ketiga yang kita lihat dari commercial due diligence biasanya adalah business model. Ya. Apakah bisnis model yang dia tawarkan tersebut merupakan bisnis model yang sifatnya itu game changer? Apakah bisnis model ini merupakan bisnis model yang sifatnya inovatif? Ya, jadi ketika kita melihat, misalkan dia berada di satu industri fashion, tapi dia tidak hanya jualan baju, tapi dia juga menjual misalkan satu package termasuk juga fashion stylistnya misalkan. Itu merupakan satu hal yang inovatif. Nah, di sana ketika ada hal yang inovatif, di sanalah dia akan bisa growing dengan sangat pesat. Kemudian hal yang kedua, tahapan yang kedua yang kita lihat setelah commercial due diligence adalah financial due diligence. Ya, financial due diligence fokusnya kita itu adalah di financialnya. Ya, bagaimana perusahaan ini bisa pernah, ya, menghasilkan traction yang bagus sebelumnya. Ya, apakah traction yang dihasilkan perusahaan tahun-tahun sebelumnya itu adalah traction yang bagus. Ya, saya kasih satu contoh, misalkan hal yang kita lihat itu dari sisi misalkan revenue growth. Ya, apakah perusahaan itu dia mempunyai growth revenue yang meningkat secara sangat drastis setiap tahunnya. Ya, selama beberapa tahun terakhir. Biasanya kalau di perusahaan startup, yang kita lihat dari revenue growth itu pertumbuhannya itu bukan hanya 10% per tahun, bukan hanya 20% per tahun, tapi kita sangat tertarik dengan perusahaan yang bertumbuh 100% setahun, 200% setahun dari sisi revenue-nya. Kenapa? Karena dia ini ada di perusahaan yang masih baru lahir, startup.
Ya, jadi pertumbuhan 100-200% itu merupakan is a must. Ya, itu bukan bukan pencapaian yang bisa dibilang tinggi, karena kalau perusahaan startup dia harus bertumbuh 1 kali lipat, 2 kali lipat setiap tahunnya. Financial due diligence itu juga untuk memastikan data-data yang dikirimkan ke kita, ya, apakah itu financial data maupun data operasionalnya dia, misalkan terkait dengan traction penjualannya dia dan penjualan barangnya, ya, jumlah customernya dan lain sebagainya, misalkan jumlah website visit, jumlah application visitorsnya dan lain sebagainya, itu adalah benar. Ya, jadi financial due diligence itu untuk memverifikasi data-data yang dikirimkan ke kita itu benar adanya. Ya, karena kadang-kadang benar atau tidaknya itu bukan karena kesengajaan daripada founders. Ya, tetapi benar atau tidaknya ini biasanya karena ketidaktahuan aja. Ya, saya kasih satu contoh sederhana, misalkan founders mengirimkan data profit and loss ke kita. Nah, ternyata profit and loss yang dikirimkan itu dicatat dengan metode cash basis. Nah, tentunya itu tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Ya, standar akuntansi yang ada itu mencatat profit and loss itu dengan metode accrual basis. Ya, jadi revenue ketika dia mencatat dalam metode cash basis, revenue dan expenses-nya itu tidak real. Ya, seperti contoh, misalkan data yang dikirimkan ke kita dari sisi revenue-nya ternyata dalam bentuk cash basis, ya, dia ternyata hanya menerima DP dari vendornya. Ya, padahal barangnya itu belum dikirim, misalkan. Dia baru terima DP-nya. Nah, tapi DP itu sudah dicatat sebagai sales oleh dia. Nah, itu satu pencatatan yang salah. Ya, misalkan juga dia sudah bayar uang rental 5 tahun dibuka, misalkan. Ya, ternyata 5 tahun dibuka itu langsung dibebankan di bulan tersebut. Nah, berarti itu dia tidak mencatatnya dengan metode accrual basis. Nah, itu akan salah total. Ya, profit P&L-nya perusahaan yang dikirim ke kita itu akan persepsinya akan salah total. Ya, itu yang biasanya kita analisa. Nah, tahapan selanjutnya setelah financial due diligence, ya, biasanya kita melihat dari sisi legal due diligence-nya. Ya, legal due diligence, di tahapan legal due diligence ini kita fokus di legalnya. Ya, apakah perusahaan ini mempunyai izin-izin yang tepat untuk menjalankan bisnisnya? Ya, biasanya itu di tahapan legal due diligence. Kemudian di tahapan legal due diligence kita juga melihat apakah perusahaan ini memiliki masalah hukum yang sedang berjalan, misalkan. Ya, kenapa? Itu menjadi hal yang penting karena ketika kita sebagai investor, kita berinvestasi di perusahaan startup, kita juga menjadi pemilik saham di perusahaan tersebut. Ya, karena kita menjadi pemilik saham di perusahaan tersebut, otomatis ketika perusahaan itu mengalami masalah hukum, kita juga ikut menanggungnya. Ya, jadi legal due diligence itu juga menjadi salah satu important parts, ya, ketika kita sedang menganalisa sebuah perusahaan. Nah, yang terakhir yang kita analisa itu adalah tax due diligence. Ya, jadi tax due diligence itu di tahapan ini kita fokus terhadap tax-nya. Ya, apakah perusahaan ini selama beberapa tahun dia berdiri, dia mensubmit tax-nya itu, ya, SPT bulanan maupun tahunan itu secara benar, ya, secara baik dan benar dan tepat waktu dan tidak ada liability-nya. Ya, jadi di tahapan ini, of course, kita harus melihat apakah ada tax liability yang besar, ya, potensial tax liability yang besar di perusahaan startup ini. Nah, kenapa? Balik lagi tadi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ketika ada tax liability yang besar, kita sebagai investor merupakan pemilik dari perusahaan tersebut, ya, otomatis ketika perusahaan ini misalkan ada pajak yang harus ditanggung yang besar, shareholders dan investor yang sebagai shareholders juga itu harus menanggung pajak tersebut. Ya, jadi itu menjadi satu resiko yang cukup besar di kita, ya, di kita sebagai investor. Ya. Nah, jadi itulah
4 tahap yang biasanya dilalui, yaitu hanya summary aja sebetulnya. Financial due diligence, legal due diligence, ya tadi tax due diligence, dan juga commercial due diligence, itu banyak hal yang kita biasanya tanyakan. Ya, cuman yang tadi saya jelaskan itu hanya summary-nya saja. Ya, jadi semoga teman-teman di sini, misalkan yang punya usaha startup, yang sedang menjalankan perusahaan startup, teman-teman bisa memperhatikan keempat poin tersebut. Ya, kalau bisa ketika mau pitching idenya ke sebuah venture capital ataupun investor, teman-teman harus perhatikan keempat hal tersebut. Seenggaknya kalaupun belum memenuhi semua, ya, karena mungkin ada banyak teman-teman yang belum tahu gitu ya, masalah pajak, masalah legal, ya, masalah yang lainnya, financial dan lain sebagainya. Itu at least nggak harus 100% perfect, at least sudah diperbaiki, ya. Jadi nanti pada saat perusahaan venture capital tertarik untuk mau berinvestasi di perusahaannya teman-teman, ya, proses analisanya itu jadi cepat, ya. Jadi dia tidak perlu lagi menganalisa secara dengan waktu yang lama, karena itu ada cost-nya juga, ya, menganalisa dalam waktu yang lama. Nah, pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, bagaimana Pak, misalkan saya datang ke venture capital, tapi perusahaan saya ini masih berantakan sekali gitu. Apakah venture capital bisa menerima? Bisa, karena venture capital itu biasanya dia sudah mengerti bahwa perusahaan startup itu memang pasti berantakan. Dari sisi back office-nya, dari sisi accounting, reporting-nya, dari sisi tax-nya, dari sisi legal-nya, itu agak berantakan. Ya, tapi selama berantakannya itu tidak menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari, itu nggak masalah. Biasanya itu venture capital tersebut akan bantu untuk merapikan. Ya, cuman ada baiknya ketika teman-teman sebelum datang, ya, itu akan memberikan satu nilai tambah, ya, bagi venture capital, ya, ketika dia melihat perusahaan ini sudah rapi, ya, dari sisi back office-nya. Ya. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman yang menonton ini mendapatkan manfaat. Stay tune terus di YouTube channel Big Boys League. Terima kasih semuanya.